Bahan-bahan untuk bumbu daging ada 14 biji bawang merah, ada 11 biji bawang putih, 7 cabai merah, sedikit kunyit, ini sedikit aja. Terus ada 3 cm laos atau lengkuas dan ada 10 biji kemiri. Dan tidak lupa dengan daging dan tusuk sate. Ini saya memakai 300 gram daging dan secukupnya tusuk sate. Setelah itu kita beralih ke bahan-bahan untuk membuat sayur lodeh. Yang pertama ada 2 cm laos dan secukupnya kencur, 7 biji bawang merah, 1 sendok teh jinten, 2 cm kunyit, 2 biji kemiri, dan 2 cabai merah, 5 biji bawang putih, dan 1 sendok teh ketumbar. Lalu yang terpenting yaitu ada kelapa. Nah, kelapa ini diparut dan diambil santannya kisaran 5 gelas lah, antara 5 gelas, kurang lebih 5 gelas. Dan untuk sayurnya isiannya ada 1 buah manisa. Ini manisanya harus yang bagus ya. Dan ada wortel, beberapa wortel utuh, dan juga ada 5 helai kacang panjang. Boleh ditambah, ini terserah kalian. Lalu ada bumbu pelengkap atau penyedap ya, ada gula, garam, dan penyedap rasa sasa atau masako, itu gak masalah, itu opsional, terserah kalian. Oke, sekarang kita beralih ke alat. Yang pertama ada cobek dan ulekan. Ini di blender juga gak apa-apa. Dan yang kedua ada pisau. Yang ketiga ada batok kelapa, ini untuk membuat api atau membakar. Yang keempat ada tempat panggangnya. Setelah bahan-bahan tadi, sekarang kita beralih ke cara membuatnya. Yang pertama kita ulek bahan-bahan untuk daging ini, atau kalian blender juga gak apa-apa. Tapi karena saya ingin bumbunya itu lebih merasa, jadi saya ulek. Nah, kita potong-potong bawangnya dulu supaya lebih mudah untuk dihaluskan. Oke, videonya ini saya percepat ya. Jangan lupa untuk diberi garam. Garam ini untuk perasa dan juga mempermudahkan proses kita mengulek. Setelah itu kita ulek sampai benar-benar halus ya. Ulek sampai seperti ini, sampai benar-benar halus, dan kemudian kita siapkan untuk daging. Nah, ini saya memotong daging seperti dadu. Untuk ukuran besar kecilnya itu opsional, terserah kalian. Yang terpenting itu jangan terlalu besar dan jangan terlalu tebal, karena ditakutkan tidak matang saat dipanggang. Setelah semua daging sudah dipotong-potong, kita aduk daging ke bumbu yang sudah kita ulek tadi. Bumbuin semua daging sampai tercampur merata. Aduk daging supaya tercampur dengan bumbu-bumbunya, karena lebih banyak bumbu ini lebih mantap. Setelah bumbu sudah tercampur dengan daging, kita tusuk daging dengan tusukan sate. Ini 1 tusukan, terserah kalian, ini opsional. Kalau saya ini 1 tusuk isi 5 daging sapi. Tusuk semua daging sampai habis. Setelah itu jika masih ada bumbu-bumbu yang masih tersisa seperti ini, kita jangan buang, kita taruhkan di atasnya supaya bumbunya ini lebih meresap. Nah, ini yang lebih enak biasanya, lebih banyak bumbu lebih enak rasanya. Setelah itu kita biarkan ini beberapa menit. Kita beralih untuk membuat bumbu sayur lodehnya. Nah, untuk bumbu sayur lodeh kita seperti biasa potong-potong bawangnya, rempah-rempahnya untuk diulek. Kalian juga bisa di blender ini bumbu-bumbunya, karena saya ingin bumbunya lebih merasa, jadinya saya ulek.
ulek rempah-rempahnya ini sampai benar-benar halus, karena jika tidak halus itu saat dimakan itu masih ada bergelintir gitu, jadinya mempengaruhi tekstur dan rasanya. Setelah hampir halus, kita masukkan gula, garam, dan penyedap rasa. Ini penambahan rasa yang bikin lebih mantap dan enak untuk bumbu lodehnya. Setelah itu bumbu lodeh yang telah kita haluskan, kita tumis sampai aromanya keluar atau wangi. Setelah itu kita didihkan air untuk memasak sayurannya. Setelah air mendidih, kita masukkan sayuran. Potongannya sayuran ini terserah opsional kalian. Setelah itu kita biarkan sayuran ini sampai matang atau setengah matang gitu. Setelah sayuran matang, kita masukkan 5 gelas santannya. Lalu aduk ini supaya air tadi tercampur dengan santannya. Setelah itu siapkan bumbu yang telah kita tumis tadi. Nah, masukkan bumbunya dan kita aduk supaya tercampur dengan merata. Lalu masak sampai matang dan jangan lupa selalu diaduk. Nah, ini bumbu lodehnya saya rasa udah masak, jadi kita biarkan sisihkan, kita beralih ke satenya. Setelah itu kalian panggang satenya sampai benar-benar matang. Dan jangan lupa untuk satenya dibolak-balik, karena jika tidak dibolak-balik satenya akan matang separuh, jadi gak merata gitu. Kira-kira seperti ini sudah matang. Kalian jangan lupa untuk dicicipin biar kalian tahu matang atau tidaknya sate itu. Nah, ini sudah selesai. Saya rasa cukup sekian dan jangan lupa untuk mencoba. Terima kasih.